Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dekat saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, vaksinasi ini sesuatu yang jadi PR utama, pekerjaan rumah pertama pemerintah, yang jadi fokus utama, konsentrasi utama, terutama setelah ternyata perkembangan perkovidan kita ini tidak seperti yang diklaim oleh Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan pada 12 Juli yang lalu, ketika dimanakan 4-5 hari ke depan virus akan terkendali. Faktanya justru sangat mengerikan dan vaksinasi akan digenjot. Bahkan disebut-sebut ada booster. Orang-orang mendapat 2 kali vaksinasi akan di booster dengan vaksin yang ketiga. Phase apalah sebenarnya. Saudara sekalian, dalam konteks COVID ini, pemerintah yang kita baca narasinya adalah selalu menyalahkan rakyat yang disebutnya tidak disiplin dengan prokes, terutama dalam hal bepergian, terutama dalam hal berkerumunan. Ya, pemerintah selalu menyalahkan rakyat tidak disiplin dengan prokes dan seterusnya dan sebagainya. Karena sebetulnya kalau saja pemerintah tidak melihat hanya dampaknya saja, tapi melihat why-nya, kenapa masyarakat yang sudah di PPKM tetap keluyuran, yang sudah namanya dibatasi kegiatannya tetap beraktivitas keluar rumah, karena mereka, gitu loh maksud saya. Karena mereka harus keluar rumah, harus mencari nafkah. Karena uang mereka tidak ada. Karena mereka tidak seperti kalian, wahai penguasa, yang mendapat gaji bulanan, tunjangan kinerja, fasilitas ini, itu, dan sebagainya. Mereka tidak punya gaji. Saya kemarin berhitung dengan cara sangat kasar ya. Garis besar maksud saya. Bahwa ASN sekarang kira-kira 4 juta. Lalu ditambah katakanlah Satpol PP yang statusnya harian atau apalah belum diangkat itu, katakanlah total se-Indonesia katakan ya 1 juta misalnya. Wih, banyak ya, 5 juta. Lalu polisi kira-kira 600.000. Lalu tentara kira-kira 400.000. Jadi jumlah kalian semua 6 juta. 6 juta orang ya yang digaji setiap bulan berikut dengan fasilitasnya, dengan segala tunjangannya, terutama yang bagian atasnya ya. Ada tunjangan ini, tunjangan itu, segala macam yang luar biasa itu. 6 juta orang. Sementara rakyat kita yang 271 juta itu berarti tidak punya gaji tetap. Katakanlah 100 juta orang saja. 100 juta orang itu tidak punya gaji tetap. Dan mereka inilah, wahai bosku, jadi niru-niru siapa ya, bosku. Mereka inilah orang-orang yang harus terpaksa keluar rumah mencari nafkah. Karena tidak punya gaji seperti kalian. Tidak punya gaji. Bahkan orang-orang mereka yang bekerja di perusahaan swasta pun tidak bisa tinggal di rumah. Karena pertama, bosnya, pimpinannya meminta mereka masuk. Begitu pimpinan mengetahui pun ternyata tidak boleh masuk, maka mereka yang di rumah itu dipotong gajinya, dipotong transport dan sebagainya. Karena apa? Karena mereka pun para pemilik usaha pun tidak sanggup membiayai anak buahnya ketika penghasilan perusahaan nyaris tidak ada, drop atau bahkan nol. Ini yang harusnya menurut saya kalian pahami, wahai para penguasa ya. Tapi kan kalian tidak peduli dalam narasi kalian kepada media yang kemudian dikutip habis-habisan oleh teman-teman anak-adik saya, anak-anak saya, wartawan muda itu. Kan kalian selalu menyalahkan rakyat, tidak disiplin dengan prokes lah, tetap berkerumun lah, segala macam. Dan ini menyebabkan kalian mengatakan bahwa vaksinasi yang seperti apapun tidak akan banyak bermanfaat selama masyarakat tidak disiplin. Oke? Ngaku aja kan ngomong gitu kan. Tapi saya mau lihat bagaimana, saya tunjukkan pada kalian bagaimana pemerintah pun sungguh tidak disiplin. Bahkan ketika mengadakan apa yang disebut dengan vaksinasi massal. Kalian mengatakan vaksinasi seperti apapun tidak akan bermanfaat kalau rakyat masyarakat tidak disiplin, tidak menjaga prokes, terutama tidak menghindari kerumunan. Oke? Tidak menghindari kerumunan. Saya tunjukkan pada kalian. Ini bentar ya, saya gedein dulu suaranya supaya mantap. Ini dia. Wah, tak bagus. Ulang ya. Sorry ya. Sorry banget. Ini saya buka lagi supaya bagus.
Lihat orang berdempet berjubel. Aduh punggung, saya ulang lagi. Cuma 10 detik. Lihat orang. Lihat manusia berjubel sampai punggungnya menyentuh. Oke? Ini keterangannya vaksinasi di Renan Denpasar begitu rapat. Begitu rapatnya dan dijaga aparat penegak hukum tanpa ada jaga jarak. Begitu rapat padahal dijaga oleh aparat penegak hukum tanpa ada jarak. Tambahannya mau saya bacain nggak? Tambahannya gini, dan kita mau dibodohi dengan jaga jarak untuk sholat berjamaah. Ayo mikir. Kalimat di belakang ini sebetulnya saya nggak mau baca, tapi apa boleh buat orang pesannya begitu kok. Jadi kita bisa bayangkan orang ini bukan tanpa jarak, ini rapat, ini punggung orang, ini dada orang, nempel, dan itu jumlahnya ribuan atau ratusan. Dan itu berlangsung, bos, yang namanya antri vaksin begitu, itu bukan berlangsung 5-10 menit, itu akan berlangsung 10-20 menit, itu bisa berlangsung setengah jam, 1 jam, 2 jam. Rapat, dempet, bos, dempetnya begini, punggung dengan dada, terus punggung dada, dempet, dan itu bisa 2 jam lebih. Tapi kalian memaksa menutup masjid, sorry banget yang lewat sedikit ya, menutup masjid dan yang hanya 5 menit, 10 menit, 15 menit pun tidak boleh sekarang. Dulu masih boleh jaga jarak, sekarang pun tidak boleh tutup masjid. Walaupun diganti, kalimatnya bukan tutup sementara, tapi memang itu sungguh sangat. Anda mau ngomong apa? Sholat di masjid itu 5 menit, 15 menit paling jauh. Ini kalau imamnya sholat isya yang 2 rakaat pertama zahar, suaranya keras, baca surat setelah Al-Fatihah juga keras, mungkin dia baca apa-apa gitu ya. Lalu 2 rakaat lain, dan itu paling top 15 menit. Paling top di Indonesia maksud saya, paling top 15 menit. Itu kalian larang, bos. Kemarin sebelum PPKM darurat kalian masih izinkan pakai jarak begini jauh. Jauh, sekarang dilarang. Tapi ini di depan mata dengan dalih vaksinasi, rapat. Jadi sebetulnya apa yang terjadi dengan vaksinasi? Anda percaya vaksinasi untuk mengobati rakyat? Saya percaya. Anda percaya vaksinasi untuk mencegah rakyat kena COVID? Saya percaya itu. Saya masih percaya itu. Tapi, ada tapinya saudara, saya percaya di balik vaksinasi ini yang disebut untuk mencegah rakyat kena COVID, mengobati segala apapun nama yang gagal-gagal itu, ini ada bisnis super gede. Sangat gede. Gede banget. Terungkap cuan bisnis vaksin COVID-19 capai 365 miliar, bukan, 365 triliun, saudara. CNBC News begitu terungkap bisnis vaksin COVID-19 mencapai 365 triliun rupiah setahun. Saya bacain ya. Bisnis vaksin COVID-19 ternyata cukup menggiurkan. Produsen vaksin diperkirakan bisa meraup pendapatan sebesar 25 miliar dolar per tahun atau setara dengan 365 triliun dengan kurs 14.600 per dolar Amerika. Meski begitu, beberapa perusahaan farmasi berjanji sediakan vaksin di bawah harga pasar selama pandemi. Itu pemanis saja ya. Analis dari Morgan Stanley dan Credit Suisse memperkirakan manusia perlu divaksinasi setiap tahun. Setiap tahun, Anda bisa bayangkan? Setiap tahun. Mirip dengan suntikan flu biasa dengan harga rata-rata $20 untuk setiap dosis vaksin COVID-19. Harga vaksin diprediksi berkisar $3 per dosis hingga $37. Media Inggris The Guardian menuliskannya pada kemarin. Matt Harrison, seorang analis di Morgan Stanley, memperkirakan bahwa jika perusahaan yang biasanya menerima suntikan flu tahunan yang mengambil pasar vaksin corona, mereka akan menghasilkan pendapatan $10 miliar. Wow.
146 triliun, saudara. Dahsyat nggak? Berapa di Indonesia? Angka yang ngeri. Tanya sama Sri Mulyani, Menteri Keuangan, berapa rupiah yang sudah digelontorkan untuk membeli vaksin impor? Berapa? Berapa puluh triliun? Berapa ratus triliun? Yang digunakan APBN untuk membeli vaksin yang kemudian umurnya tinggal 3 bulan, mau expired dan sebagainya. Sembrono ugal-ugalan. Dan tanyakan juga kepada Sri Mulyani tadi, siapa importir vaksinnya, saudara? Siapa? Anda mungkin akan terkejut ketika misalnya Sri Mulyani mau bukan nama ini loh, importer vaksinnya PT Anu, pemiliknya si Anu. Anda akan terkejut, itu nama-nama yang berseliweran di media, yang disebut-sebut dalam pemberitaan. Si Anu itu Anda kenal dengan baik, minimal kenal bahwa dia itu pejabat ini, menjadi menteri ini, jadi itu. Tahu. Jadi vaksin itu bisnis, saudara. Bisnis. Edi sok tahu loh. Tahu lah. Pertama gue wartawan, mau apa lo? Kuping gue, mata gue lebih banyak daripada orang umum, ya kan? Karena Allah anugerahi profesi wartawan lebih punya banyak kuping dan mata, sehingga dia bisa bicara lebih banyak. Sorry bro, gue gak sombong. Gara-gara gue sama Bebe Aldo ikutan gue lo. Sorry, ini solingan aja. Tapi bagaimana ini bisnis? Nggak perlu jadi wartawan kok, nggak perlu. Ini cukup dengan sedikit nalar aja. Wah gila. Di Indonesia ada vaksin ini itu ada Bio Farma, ada Kimia Farma segala macam, dan kita tahu dari pemberitaan berita bahwa mereka belum cukup mampu membuat vaksin dalam dosis yang tepat dan dalam jumlah yang tepat. Nah, saya sengaja sebut begitu karena kalaupun tepat dosisnya, jumlahnya belum memadai, masih kurang dari yang dibutuhkan. Artinya Pak, harus mengimpor. Artinya Pak, ada uang devisa yang keluar untuk bayar impor vaksin. Dan artinya apa? Ada orang yang mengambil keuntungan. Ada orang yang dapat cuan, kata berita itu. Dan ini bisnis. Bisnis, bos. Bisnis. Kalau lu nuduh di tengah bencana, sorry, bukan nuduh. Ini fakta. Ini fakta. Jangankan pandemi ya, yang menurut banyak orang, Siti Fadila Supari dan sebagainya, ini adalah konspirasi global. Jangankan pandemi, bos, jangankan. Setiap musibah itu ada berkah, tanda kutip ya. Setiap musibah ada berkah. Anda tahu yang namanya gempa bumi. Anda tahu namanya banjir. Anda tahu yang namanya longsor. Betul murni gempa bencana ya, yang di luar tangan manusia ya, di luar COVID kan masih ada kemungkinan campur tangan manusia yang sengaja gitu ya. Tapi kalau gempa bumi, longsor, banjir dan sebagainya, itu kan full. Manusia tidak punya peran sama sekali dalam timbulnya hal itu, misalnya begitu ya. Itu ada bisnis, bos. Ketika kita baca seruan untuk berdonasi, kirimkan selimut, kirimkan tenda, kirimkan obat-obatan, kirimkan mie instan segala macam, memangnya barang-barang itu simsalabim ada kan? Enggak. Tenda harus dibeli, bos. Tenda harus dibeli untuk bisa dikirimkan ke sana. Untuk sampai sana harus ada transportasi. Anda mau nggak nyebut nih bisnis? Bikin tenda dijual itu bukan bisnis. Mereka nyumbang misalnya. Bisnis, bos. Bisnis. Apalagi ini yang mereka sengaja ciptakan. Sorry, saya dalam hal ini termasuk ikut mazhabnya Siti Fadila Supari, mantan Menkes itu. Ini diciptakan menimbulkan ketakutan, ditambah dengan media segala macam, sehingga mengerikan luar biasa. Dan disinilah kunci bisnisnya, vaksin, obat. Siti Fadila Supari soroti kelompok bisnis vaksin COVID-19. Nih ada beritanya. Siti Fadila Supari soroti kelompok bisnis vaksin COVID-19. Ada, bos. Ini mantan menteri, ini dokter, ini ahli virus. Paham betul dia. Mantan Menteri Kesehatan RI Siti Fadila Supari menduga adanya pandemi COVID-19 yang terjadi di dunia saat ini didalangi permainan kelompok pebisnis yang telah memiliki vaksin virus corona jenis baru.
Siti Fadilah mengamati persoalan ini tidak jauh berbeda dengan keterangan Bill Gates beberapa tahun lalu yang sempat mengemukakan akan ada pandemi di dunia dengan menyeruaknya virus flu burung atau H5N1. Hampir sama, setiap pandemi kemudian yang muncul adalah vaksin dan obat. Ya, kata Siti Fadilah, hampir sama, setiap pandemi kemudian yang muncul adalah vaksin dan obat. Apalagi seperti sekarang ini rame banget kayak pasar malam gitu. Itu bisa ditebak, kata Siti. Anda mau ngomong apa? Ini bisnis, bos. Saya ingin membandingkan bisnis yang benar-benar bencana alam seperti tadi ya. Yang seperti tadi, misalnya gempa bumi, longsor, banjir, dan sebagainya. Maka perlu tenda, perlu mie instan, perlu segala macam. Itu bisnis, tapi kita masih melihat dalam kacamata yang konsekuensi logis, ya kan? Karena semua harus dibeli untuk bisa diantarkan pada para korban. Tapi kalau vaksin, kalau bisnis pandemi, Anda pahamlah maksud saya, ya. Kembali ke soal kerumunan di Renon Bali itu, ini maksudnya apa gitu loh? Kalau benar-benar corona ini sesuatu yang mengerikan dan saya setuju. Kalau benar-benar corona ini sesuatu yang menakutkan dan saya setuju. Kita harus jaga jarak. Saya setuju 100% jaga jarak. Tapi bagaimana mungkin sebuah peristiwa vaksinasi massal ada kelompok puluhan, ratusan ribuan orang dempet punggung dada berlangsung begitu. Di situ ada tadi gambar, ada aparat kepolisian. Tidak ada upaya pembubaran. Tidak ada upaya pengaturan yang seharusnya. Bagaimana caranya? Jangan tanya saya. Loh kok tanya saya? Yang saya tidak tahu. Bukan gitu. Bukan jangan tanya saya. Saya hanya melihat ini nggak benar. Benar gimana? Jangan tanya gua. Tanya yang bikin peraturan PPKM. Gimana semestinya? Saudara, ini gila. Gila. Jadi vaksin ini apa? Saya setuju, sekali lagi saya katakan, saya tidak ingin dicap saya anti virus corona. Saya percaya ada. Saya tidak ingin dicap sebagai anti vaksin. Saya percaya vaksin diperlukan, ya, dengan beberapa catatan saja ya, bukan dengan dampak-dampak KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi KIPI ya. Begitu banyak orang berguguran, jatuh sakit, meninggal dan sebagainya, dan itu diabaikan. Menurut Siti Fadilah Supari lagi, ya, Siti Fadilah Supari lagi, bahwa vaksin itu perlu studi, perlu penelitian, perlu apa segala macam bertahun, berbulan minimal bertahun. Ini vaksin ujuk-ujuk yang muncul gitu loh. Vaksin ujuk-ujuk tahu, vaksin tiba-tiba yang ternyata bahkan sekarang Sinovac saja uji klinis ketiga pun tidak diberikan oleh si produsennya, sehingga katanya bolak-balik sebut kita tidak mengetahui apa dampak sesungguhnya, sampai akhirnya BPOM dan pejabat kita akhirnya berpikir waras untuk menghentikan. Kan gila, menunggu sampai segitu banyak korban baru oh ya ini nggak tepat, mari kita hentikan. Kan gila. Harusnya kan dites dulu, diuji dulu, dicoba dulu, diapalah dulu segala macam, pada kesimpulan ini nggak cocok, jangan. Kan begitu. Bukan kejadian oh iya nggak cocok, oh iyamu itu loh bosku. Oh iyamu itu loh, dibayar dengan harga begitu banyak korban, yang sakit, yang lumpuh, yang luka-luka, yang bengkak, bahkan yang meninggal. Itu oh iyamu itu loh, sampai oh iya nggak cocok, nah, itu loh. Harusnya oh nggak bisa, nggak cocok, nggak boleh. Ini kan nggak coba ikuti berita-berita tentang BPOM, tentang kondisi ini. Hentikan, masuk, pakai hentikan, masuk, pakai hentikan, kan gila. BPOM ini sebetulnya manusia bukan nggak sih? Nanti saya masuk ITE nggak sih? Kalau saya tanya manusia bukan sih? Karena saya nggak nuduh kalian bukan manusia loh. Saya cuma tanya manusia bukan nggak sih gitu loh. Hanya karena kekuasaan, tekanan sana sini, kemudian kalian biarkan masuk, dipakai, kemudian nggak cocok, dihentikan. Kan gila bos. Harusnya kan di depan dijagain ya, di pintu masuk ya, begitu dipastikan aman, oke monggo. Begitu pas tidak aman nggak boleh. Ini kan enggak, masuk dulu, masuk, ada korban, oh iya nggak cocok, hentikan. Bos, ini vaksin bisnis bos. Kalau mau bisnis boleh, nggak, bukan ada larangan, boleh, tetapi tidak bermain-main dengan nyawa manusia, tidak bermain-main dengan uang kami, uang rakyat Indonesia yang sekarang sedang banyak tekor, yang APBN babak belur,
Yang Sri Mulyani ngutang lagi kemarin habis dapat lagi 800 juta dolar kalau nggak salah. Tapi itu kayak gitu ada berita lagi pemerintah melunasi pinjaman edan nggak? Supaya disebut gaya, supaya disebut patuh, melunasi. Bukan, ini juga judul berita salah, melunasi, membayar cicilan apa-apalah gitu ya. Gila. Udahlah, itu banyak sekali kembangannya. Tapi saya mau ngomong bisnis vaksin itu bisnis. Vaksin itu bisnis, dan ini bisnis yang mohon maaf sekali tidak beradab. Karena bisnis bermain-main dengan nyawa manusia. Oke? Itu aja. Dari saya, Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.